Legenda musik tanah air dirundung duka. Salah satu legendanya, Kusyono Kuswoyo atau yang dikenal sebagai Yon Kuswoyo, menghembuskan nafas terakhir setelah azan subuh Jumat pagi kemarin. Kepergian vokalis band Koes Plus di usia 77 tahun cukup mengejutkan keluarga. Pasalnya, almarhum yang telah dirundung sakit selama setahun terakhir sempat pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Tapi setelah Natal, kondisi kesehatan Yon kembali menurun sehingga sempat dirawat selama 5 hari di rumah sakit sebelum akhirnya almarhum memaksa pulang dan dirawat di rumah. Kepergian almarhum Yon menyisakan kesedihan mendalam untuk keluarga, terutama sang istri, seperti yang terlihat di rumah duka di kawasan Pamulang Jumat kemarin. Setelah Natal ya Mas, sempat masuk rumah sakit kembali karena hasil labnya kurang baik selama 5 hari, dan hari kelima itu beliau minta minta pulang. Nggak mau dirawat lagi. Udah cukup minum obat 8 butir, saya nggak suka. Di infus saya kesel, ini bengkak-bengkak ya. Pokoknya komplain. Jam 2 pagi tadi pagi, Om Yon nafasnya mulai satu-satu gitu. Mas Geri hubungin Mbak Ca. Saya lari ke sini, kita coba bujuk untuk yuk ke rumah sakit aja. Nggak mau, katanya moh sesok ae gitu. Sesok tuh besok. Ya. Sesok ae gitu. Oh ya wes ya. Pas azan subuh, benar-benar saya pamitan, saya peluk cium. Ada Mas Geri, ada anak saya, Abi, terus pulang pun dia gitu-gitu ya Mas. Nggak ada 15 menit, Mas Geri telepon kembali, bis kok ini kok kayaknya nggak ada ya Mbak. Kaget. Jadi ya udah Mas Geri berinisiatif untuk membawa ayah, mau usaha lagi kan gitu, dibawa ke Medika. Sampai di sana memang udah nggak ada ya. Sebelum ajal menjemput, pria kelahiran Tuban, Jawa Timur pada 27 September 1940 ini masih sempat bertukar canda dengan anak dan keponakannya. Almarhum yang 2 hari sebelum meninggal tak ingin makan, justru menikmati makan singkong beberapa jam sebelum meninggal dunia. Lalu adakah firasat yang dirasakan keluarga atas kepergian almarhum Yon Kuswoyo? Yang dia tanya adalah cuman ini hari apa? Gitu ya. Ya. Terus saya bilang Jumat Om. Dia senyum. Ternyata hari Jumat ini adalah hari kelahirannya beliau. Terakhir gitu pas aku pamit itu beliau cuma bilang jaga antar anakmu baik-baik, jaga ya. Terus nanti kamu balik, kamu jaga suami kamu urus yang kompak keluarga besar ini gitu ya, Mas Geri ya. Gitu. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu. Sejak meretas karir di industri musik di awal tahun 1960-an, almarhum Yon Kuswoyo tak mengenal kata pensiun. Di usia yang tak lagi muda, bersama grup musiknya Koes Plus, almarhum masih sempat memanjakan telinga pecinta musik di Kediri pada tanggal 21 Desember 2017 lalu. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Manggung terakhir itu dengan KPP ya? Di Kediri ya? Di Kediri, tanggal 21. Ya 21 Desember. Kalau firasat sudah waktu dia mau berangkat ke Kediri, saya sudah bilang, Yon, kamu nggak usah berangkat ke Kediri, kasihan kamu. Saya bilang nanti aku ini. Nah, itu Pak Yon. Pasti kaget, kehilangan juga karena sempat dengar juga Om Yon udah kembali lagi manggung kan. Terakhir pas jenguk rumah sakit itu sempat sehat lagi, bahkan sempat
manggung lagi ya? Manggung lagi, Manggung sebelum lagi. meninggal sempat manggung lagi. Jadi ya kaget sih. Keyakinan beliau makanya tetap ada di atas panggung, tidak ada kata pensiun dari musik, gantung ya tetap sampai akhirnya ya gimana musik itu jadi ininya beliau gitu. Satu malam ku sendiri, tiada temanku nanti. Di sekitarku lihat diam, tiada seindah dulu. Semangat berkarya yang terus membara dalam jiwa almarhum menjadi pelecut semangat sejumlah musisi muda seperti Rian hingga Tulus yang juga hadir di rumah duka. Meski berbeda generasi, tapi karya almarhum bersama Koes Plus tetap abadi. Walaupun ku berkata bukan itu, penyesalanku makin dalam dan sedih. Telah ku serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Kehilangan pasti, terus bukan cuma kita ya, tapi kayaknya Indonesia sih, karena lagu-lagu Koes Plus, lagu-lagunya Om Yon itu sudah merubah banyak orang ya, sudah merubah banyak kehidupan orang. Lagu-lagunya itu sudah menjadi soundtrack kehidupan banyak orang, jadi pasti semua kehilangan. Kalau aku kebetulan kan juga mengkoleksi album-albumnya Koes Plus dan Koes Bersaudara. Walaupun saya secara personal tidak begitu dekat, tapi kehadiran saya di sini untuk memberikan penghormatan. Biar bagaimanapun, walaupun saya masih muda, tapi saya juga mendengarkan karya-karyanya. Tak hanya di kalangan musisi, kepergian Yon Kuswoyo adalah duka bagi seluruh kalangan. Bahkan Presiden Joko Widodo juga mengirimkan karangan bunga sebagai penghormatan untuk almarhum Yon Kuswoyo yang akan dimakamkan pagi ini di TPU Tanah Kusir. Kisah sedih di hari Minggu yang selalu menyiksaku. Kehilangan bukan kita, bukan saya, bukan anak-anak saya, bukan seluruh masyarakat Indonesia pasti kehilangan dengan Om Yon. Dimakamkannya besok secepatnya karena kita menunggu Mas David dari Raja Ampat, anak keduanya Om Yon, jam 7. Dan keluarga besar yang Dan lainnya keluarga yang belum. ya kebetulan Papa juga Ya, lagi on the way. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila beliau mungkin ada yang tidak berkenan ya, Mbak ya. Dan kami keluarga besar juga mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas support doa, doanya. selama ini. Almarhum bisa diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik, terus untuk keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Dari kabar duka yang menyertai kepergian Yon Kuswoyo, nama Jennifer Dunn kembali jadi sorotan tajam lantaran kembali terseret kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Padahal tak lama sebelumnya, nama Jennifer Dunn juga jadi buah bibir ketika dilabrak Putri Faisal Haris dan Sarita. Lalu seperti apa pihak Sarita menanggapi tertangkapnya artis kontroversial ini? Benarkah Faisal Haris kini sudah memutus hubungan dengan Jennifer Dunn? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut.
Lagi-lagi kasus narkoba yang melilit Jennifer Dunn mengutas bola panas kejutan. 5 kali 24 jam pasca ditangkap, giliran teman lelaki yang turut mengkonsumsi narkoba jenis syabu-syabu bersama Jennifer pun akhirnya diciduk dan disidik oleh pihak Polda Metro Jaya. Tertangkapnya pria berinisial T itu pun tak ayal mendulang teka-teki baru. Berstatus telah menikah secara siri dengan Faisal Haris, apa hubungan Jennifer dengan T hingga mengkonsumsi narkoba bersama jelang malam tahun baru? Entahlah, yang jelas jauh-jauh hari sebelum Jennifer Dunn tertangkap tangan menggunakan barang haram narkoba bersama teman laki-laki, Sarita istri Faisal Haris mengutas bahwa sang suami bukanlah satu-satunya laki-laki yang bersama Jennifer. T mengenalkan JD FS atau T mengenalkan FS ke JD. Artinya mereka saling terkenal itu sekitar 1 tahun. Ini berdasarkan berita acara JD ke FS 3 kali. Mau kita konfrontir hari ini. Tapi kalau T ke FS, informasinya kata dia sih baru. Ya mungkin karena itu profesi ya. Jadi karena itu profesi perempuan itu, ketika mungkin suami saya sedang di rumah saya, perempuan itu dengan laki-laki lain demi mendapatkan, mungkin hari itu dia pengen beli tas mahal atau apa, jadi dia jual lagi ke orang lain, bisa jadi. Beliau tetap bersama perempuan itu, beliau tetap berhura-hura dengan perempuan itu, jadi ini di batas kesabaran saya. Ketika kami liburan menggunakan economy class, perempuan itu menggunakan business class untuk menyusul suami saya ke Bali atau ke Makassar dan lain-lain. Ya buat saya itu hura-hura ya, ketika saya dan anak-anak saya mendapatkan nafkah saja, kemudian perempuan itu bisa hura-hura ya, membeli barang-barang kesukaannya, tiap malam clubbing dan lain sebagainya. Mengejutkan, ibarat roda yang berputar, pahitnya sakit hati Sarita kini seolah berbalik memutar roda nasib Jennifer yang kini terpuruk tersandung kasus narkoba dengan ancaman hukuman yang tak main-main, dihujani oleh 3 pasal berlapis. Pasalnya, kisah sedih Sarita yang dikhianati karena Faisal Haris sang suami lebih memilih hidup mewah dan memanjakan Jennifer dibanding istri sah dan keempat anaknya, sempat menyedot greget publik hingga selebriti yang prihatin atas nasib Sarita dan keluarganya akibat ulah Jennifer. Dan kini ketika permainan cinta Jennifer berujung terpuruk kasus narkoba, kabarnya Sarita pun lega. Pasalnya tiba-tiba Sarita memasang foto di akun sosial media miliknya lengkap dengan status yang menyentil jika kehilangan sesuatu dengan paksa, maka Allah akan menggantinya dengan bahagia, menyisakan tanya. Benarkah Sarita lega dan bahagia? Karena Jennifer yang sempat mendulang heboh pro kontra karena dituding merebut suami Sarita kini berakhir di bui. Sebuah tanda tanya yang kian mengulik teka-teki ketika mengutas status Sarita yang mengungkap rejeki wanita yang terzolimi pada status akun sosial media miliknya. Ya pastilah, kalau aku jadi anaknya juga aku pasti mungkin aku akan lebih parah kali mungkin. Kita nggak bisa menahan namanya emosi anak, tapi aku juga tidak membenarkan misalnya ada tindakan-tindakan yang kasar, itu aku juga tidak membenarkan. Cuma namanya orang emosi, orang kesel, aku pun juga pasti sekarang ngomong begitu kalau aku ada di posisi dia juga mungkin gitu. Posisikan diri kalian seandainya kalian jadi istri yang pertama seperti apa rasanya, itu aja. Itu salah satu bentuk anugerah, bentuk kasih sayang Allah. Allah menggerakkan seluruh wanita, bahkan banyak juga laki-laki yang simpatik pada saya dan mengucapkan doa untuk saya dan keluarga saya. Yang mana itu doa dari orang yang tidak kita kenal. Insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Termasuk kekuatan saya, termasuk ketegaran saya, itu semua berkat Allah menggerakkan hati seluruh orang untuk mendoakan saya, itu saja.
Uniknya, ujung miris akhir nasib Jennifer Dunn pasca heboh dituding merebut suami wanita lain, seolah menambah panjang daftar kisah nasib selebriti yang penuh liku karena mendulang tudingan menjadi pihak ketiga. Jauh sebelum Jennifer Dunn, jagat hiburan telah lebih dulu diguncang heboh oleh sosok Nikita Mirzani yang lebih dari 1 kali tersandung skandal cinta dengan sejumlah selebriti yang telah berumah tangga. Tidak hanya nama Indra Birowo, Nikita bahkan sempat menuai reaksi panas publik karena berani mengunggah video kemesraannya dengan Zack Lee justru di saat Nava Urba terpuruk karena sang putri sakit. Uniknya, tak jauh dari nasib Jennifer Dunn, pasca geger mendulang reaksi panas publik, Nikita tersandung sederet masalah hukum, termasuk dituntut secara hukum hingga diputus kontrak kerja gara-gara status akun sosial medianya konon menyinggung pejabat. Gue sama Zack itu gak ada apa-apa, purely temen baik banget, dan Zack itu baik banget. Jadi kalian semua jangan pada so tau please. Soal video yang di Snapchat, kenapa gue sampai berani Snapchat? Ya karena gue sama Zack ya cuma temen. Karena Niki aja yang udah sebaik ini, tidak pernah lagi menyentuh gemerlap dunia malam, masih aja disentuh melalui Twitter. Alhamdulillah teman-teman Niki baik-baik, lawyer Niki juga baik, Riza baik, semua baik gitu, semua juga mau bantuin. Karena dia tahu Nikita tuh gila, tapi nggak begitu. Gitu. Gilanya jalurnya agak belok ke kanan gitu, nggak mau yang berurusan dengan politik, tidak mau berurusan dengan TNI Jenderal atau orang-orang yang berkepentingan di sana, nggak mau, nggak berani. Lain Nikita Mirzani, lain pula presenter Ria Ricis sempat heboh mendulang reaksi panas publik karena konon dituding istri bakti perdana sebagai orang ketiga yang membuat rumah tangga mereka retak lewat sosial media. Ria Ricis justru sukses meluruskan keadaan dan mengelak isu. Namun tak banyak yang tahu, gara-gara tudingan istri bakti perdana tersebut, Ria sempat drop, bahkan keluar masuk ke rumah sakit hingga menuai teror lewat sosial media. Awalnya diserang lewat instastory dan benar-benar itu kalimatnya jelas sekali. Yang Ricis ingat adalah Mbak berhijab nggak laku banget sampai harus rebut suami orang gini-gini ya gitulah. Benar-benar menyinggung banget sampai dibilang pelakor apa segala macam. Sempat ngedrop juga, sempat bolak-balik rumah sakit, sempat infus juga. Jadi benar-benar harus sehat-sehat sih. Yang penting makannya jangan telat-telat. Semoga hackernya meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan, terutama Ricis yang merasa dirugikan. Dan semoga hackernya cepat menunjukkan jati dirinya di keluarga Bakti juga, karena merugikan sekali. Dan katanya juga pihaknya Bakti, istrinya terutama sampai nangis karena nggak tahan dibully. Itu kasihan banget, jadi mudah-mudahan si hacker cepat ketemu, amin, 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 amin. Momen pergantian tahun 2018 menghadirkan romansa di balik liburan yang diretas sejumlah bintang. Nikmati liburan tahun baru di atas kapal pesiar mewah, seperti apakah mesranya Giorgino Abraham dan Irish Bella? Sementara itu pemain rahmat cinta lainnya, Marcel Chandrawinata yang baru saja menikah, juga sudah siap mengukir cerita indah di Jepang bersama istri tercinta. Lantas seperti apa rencana liburan Marcel selama 10 hari di negeri Sakura? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Mendulang kebahagiaan cinta, fenomena inilah yang mengisi kalbu 3 pemain sinetron Rahmat Cinta, Irish Bella, Giorgino Abraham, dan Marcel Chandrawinata menyambut lembaran baru di tahun yang baru pula. Bagaimana tidak, tak pernah secara resmi mengukuhkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih di hadapan publik, tapi di tahun yang baru ini, Irish dan Gino tak lagi malu-malu menguak kemesraan mereka sebagai sepasang kekasih lewat momen liburan tahun baru. Memilih berlibur di sebuah kapal pesiar mewah yang melintasi kawasan Malaysia hingga Singapura, Gino selalu mesra menghabiskan waktu bersama Irish di atas kapal. Tak lupa, Irish yang akrab dipanggil Ibel mengabadikan kebersamaan mereka dengan foto-foto selfie berdua. Salah satunya dengan memamerkan tautan tangannya dengan Gino yang menjadi tren sosial media ketika menggambarkan kebersamaan dengan pasangan seperti berikut ini. Hai Karona. Hai Ibel. Hai. Ceritain dong kita ngapain? Ini sekarang kita habis makan. Yuk ke atas yuk. Ceritanya biar kekinian.
Terus ada orang ketiga, tapi deketinnya dia. Kita udah nyampe di Penang, abis makan es krim kita kan turun ke Penang. Dari Penang, Malaysia, Gino dan Ibel pun antusias turun dari kapal pesiar mereka dan berjalan-jalan menikmati negeri Singapura. Di negeri singa air tersebut, Ibel dan Gino menikmati kuliner khas Singapura seperti roti canai dan kari sambil menguak sebuah pengakuan mengejutkan. Pasalnya Gino yang selama ini mengutas sikap tertutup atas pertanyaan fans tentang penyebab putusnya cinta Gino dengan Angela Gilsha dan berpaling kepada Ibel mendadak berubah sikap. Gino akhirnya menjawab pertanyaan fans tersebut dengan sikap mengejutkan seperti berikut ini. Watch musical theater really soon. What? Sing? Lagi di Singapura. Lagi makan. Tadi telat. Kenyang deh. Kenyang ya? Mau nyobain nggak? Punya kuih enak kok. Banyak banget porsinya. Enak ya? Tuh ditanya kenapa sih putus sama ke Angela langsung ke Ibel? Kenapa ya? Karena mana ya? Mungkin harus seperti itu mungkin. Sama di cruise seru banget, kita kayak nonton live orchestra, terus nonton apa lagi? Ada Shrek. Kita nonton Shrek. Tak mau kalah dari rekannya Giorgino Abraham dan Irish Bella, Marcel Chandrawinata yang tak bisa menikmati liburan tahun baru karena kesibukan syuting pun merancang liburan romantis dan seru bersama Desi Priscilla sang istri. Memilih negeri Sakura Jepang sebagai destinasi liburan mereka, Marcel pun bertekad menjadikan liburan ke Jepang kali ini sebagai bulan madu kedua mereka pasca menikah di Bali pada bulan November tahun 2017 lalu. Maklum, bulan madu pertama Marcel bersama Desi usai menikah tak bisa 100% menikmati karena diwarnai musibah bencana alam Gunung Agung. Honeymoon kali ya, karena kemarin kita di Bali cuma dapat waktu ekstra 2 hari, itu juga karena gara gunungnya meletus, jadi kita bisa stay longer di Bali. Tanggal 3 kemarin gue libur 1 harian, habis itu sekarang mulai syuting lagi, besok gue ke Jepang. Iya, jam 4 pagi. Istri gue belum pernah ke Jepang, dan gue udah pernah ke Jepang. Gue pikir lebih baik lu coba deh ke Jepang, karena kita kan kemarin lagi pilih untuk honeymoon di mana. Kalau untuk Eropa kayaknya waktunya terlalu singkat, terus gue juga lagi syuting, nggak enak lah kalau misalnya gue tiba-tiba mau extend atau apa, jadi susah. Jadi gue pikir di daerah Asia aja. Uniknya, rencana bulan madu Marcel ke Jepang kabarnya turut mengubah roda alur cerita sinetron Rahmat Cinta. Konon demi bisa libur panjang dan menikmati waktu bersama Desi sebagai pengantin baru, peran Marcel di sinetron Rahmat Cinta pun akan berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Marcel akan meninggalkan sinetron Rahmat Cinta? Masih menjadi teka-teki. Yang jelas, meski harus mengejar tenaga untuk stok syuting stripping, tapi Marcel tetap terlihat bahagia dan penuh senyum karena sudah tak sabar menikmati kuliner khas Jepang dan menjelajah negeri Sakura, mereguk manisnya momen bulan madu bersama Desi dengan harapan bisa segera mendapatkan momongan. Kebetulan gue suka banget dengan makanan Jepang, dia juga suka dengan makanan Jepang. Dan ini kita ke Jepang, makanan yang lebih otentik dengan Jepang di sana tuh kita pengen coba semuanya. Kebudayaannya sih ya pasti kita akan ke tempat-tempat kayak Kampung Ninja, terus kita pakai yang kimono yang seperti itulah. Jadi gue bisa ada libur dulu lah. Karena ini dari gue nikah sampai sekarang ini gue belum ada libur sama sekali, sampai tahun baru pun gue nggak ada libur. Jadi kasian juga bini gue. Ditinggal terus, pas banget lah nih abis lahir dari Jepang gue bisa barengan dulu jadinya. Pengennya sih tahun ini kalau bisa langsung punya anak sih, kalau bisa secepatnya. Walaupun ini shio anjing tapi nggak masalah lah. Karena gue tadi sebenarnya ngincernya shionya bukan shio anjing tahun depan lah, kalau nggak salah shio macan kalau nggak salah ya. Cuma
sekasihnya aja. Buat teman-teman doain buat gue dan mini gue untuk pergi ke Jepang. Semoga di sana gue have fun, semuanya sehat, yang pasti juga pulang dengan selamat ya. Buat teman-teman, dadah. Sesaat lagi, Hotshot akan hadir mengutas kabar seru liburan Rosa dan Afgansyah Reza bersama di Shanghai, China, serta aksi menggemaskan Arsy saat menari Bali. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, saksikan terus Hotshot usai jeda pariwara. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Tinggal 1 hari lagi, Rifky Balwell siap mengukir sejarah cinta dan menikahi kekasih hatinya Bibi Al-Rain pada hari Minggu 7 Januari 2018 esok. Pasangan yang telah menggelar lamaran pada 1 Oktober 2017 lalu, kini tengah menjalani masa pingitan. Bagi Rifky sendiri, pernikahan ini menjadi yang kedua untuknya, setelah sebelumnya berpisah dari Risty Tagor. Tapi bukan berarti Rifky bisa santai melewati hari jelang pernikahannya. Hal itu terlihat dari video yang dikirim khusus Rifky Balwell kepada tim Hotshot, di mana dirinya meminta doa agar hari berbahagia dirinya dan Bibi bisa berjalan lancar. 2 hari lagi menjelang nikah, Bibi lagi dipingit. Gue juga gak boleh keluar rumah, ya minta doanya semoga lancar, terus berkah, sehat sampai hari H, dan juga sama minta doanya ya teman-teman. Meski tak pernah mengungkap secara blak-blakan terkait hubungan mereka, tapi kedekatan Afgan dan Rosa sudah bukan lagi rahasia. Ini pula yang terlihat ketika kedua penyanyi kenamaan tanah air ini menikmati liburan bersama di Shanghai. Selain menikmati suasana kota dan menjajal wahana di sana, Afgan dan Rosa juga tak sungkan memperlihatkan kemesraan mereka lewat sebuah pelukan. Pas disamperin dia belok. Pas gue samperin dia belok. Jadi oh my god, so cool. Dikit banget, babe, shy. Hai. Oh my god, happy banget loh ini. Kita sekarang mau ke Disneyland. Wow. Makan belum? Belum, babe, hungry. Lapar, babe. Aksi Arsy, putri Anang Hermansyah dan Ashanty selalu menarik perhatian publik. Selain kecantikan, Arsy juga dikenal menggemaskan dan pintar bernyanyi hingga menirukan sejumlah tarian daerah. Seperti ketika video dirinya menari Bali dengan gaya centil dan penuh percaya diri, ditonton hingga jutaan viewers. Iya. Iya. Nah, ayo. Sini jalannya kan. Ayo sayang. Itu cantik. Arsy, mana Maria berdua? Lihat bunda. Kamu bikin video. Dan tepat di usianya yang ke-29, pada 5 Januari 2018 kemarin, Fendi Chow mendapat kejutan ulang tahun dari sang istri Stella Cornelia hingga sebuah kado istimewa yang telah sejak lama didambanya. Selain itu, Fendi juga berbagi kebahagiaan dengan merayakan ulang tahunnya bersama anak-anak di salah satu panti asuhan.
Sukacita dalam pertambahan usia juga menyertai Natasha Wilona. Meski ulang tahunnya yang ke-19 sudah berlalu, tapi karena kesibukan syuting, Wilona baru sempat membuka begitu banyak kado dari penggemar, sahabat, dan orang-orang terdekatnya. Beragam kado seperti jam tangan, tas, dompet, boneka, hingga sepatu. Hanya sebagian kecil dari begitu banyak kado yang didapatnya. Wow, aku dapat jam tangan. Ini dari siapa? Oh, ini yang dari Korendi. Oh, oke. Aku dapet body mist. Wow, lucu banget. Aku dapet sweater. Itu. Aku dikasih tas dari Karian. Thank you. Aku seneng banget deh. Tasnya kecil-kecil kayak gimana gitu. Nah, ini hadiah dari Feli sama Hito. Aku dikasih dompet Pedro. Wah, thank you Felito. Thank you. Aku udah banyak banget boneka dari ini. Terima kasih. Koleksi boneka aku bertambah. Terima kasih ya. Nih, terima kasih. Walaupun aku nggak tahu siapa yang ngasih, nama pengirimnya nggak ada. Tuh, aku dikasih ini pajangan buat taruh foto-foto. Jadi aku bisa taruh foto-foto aku bersama. Awal tahun 2018 membawa Fenita Ari membuka lembaran baru dalam perjalanan hidupnya. Istri Ari Untung ini kini mengubah penampilan dan mencoba istiqomah dengan hijab yang ia kenakan. Keputusan Fenita berhijab pertama kali diketahui dari unggahan Ari Untung di sosial media. Ibu 3 anak tersebut juga sempat menguntai permintaan maaf kepada para sahabat. Pasca melahirkan anak pertamanya, seperti apa sukacita Sandra Dewi berbagi kisah bahagia dengan kehadiran tangis bayi di tengah-tengah keluarganya? Seperti apa pula keseruan pemain film Surat Cinta untuk Starla di Surabaya? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Bahagia mengemban tugas mulia menjadi seorang ibu. Itulah yang terbias di wajah artis Sandra Dewi kemarin ketika akhirnya pulang dari rumah sakit pasca melahirkan dan memamerkan anak pertamanya yang lucu dan tampan. Uniknya tak pernah disangka oleh Sandra jika untuk melahirkan bayi dengan berat 3,2 kg tersebut, Sandra harus melewati pergulatan panjang lebih dari 4 jam melawan sakit untuk melahirkan. Itu sakitnya, aduh. Kan saya selama hamil itu saya ikut pilates hamil. Semua senam hamil, pokoknya tarik nafas, buangan nafas itu kayaknya semua hilang karena saya udah nggak bisa mikir, sakit banget gitu. Sakit banget. Kalau orang bilang melahirkan tuh rasa sakitnya tuh kayak mau mati tapi nggak mati gitu. Itu benar gitu. Karena bukan ke-4 sampai bukaan ke-10, bukan 4 sampai bukaan 10 itu dari jam 5 pagi sampai jam 9.28 anak saya lahir. Aku ngeden tuh sampai nge-push itu 10 kali sekuat tenaga sampai kayak ternyata itu udah tekniknya ya, tarik nafas, buka apa semua, terus anaknya cepet banget, dokterku emang jago banget sih. 3,2 kilo lebih, kemudian panjangnya 50 cm. Dan seolah ingin mensyukuri berkat Tuhan karena telah mengkaruniakan anak pertama berjenis kelamin laki-laki seperti yang diimpikan Sandra dan sang suami. Sandra pun menamai bayi pertamanya dengan nama Rafael Muiz, sebuah nama unik yang turut menandai awal lembaran baru Sandra Dewi menjadi ibu yang ternyata membuat Sandra Dewi mencicipi sensasi kerepotan tapi sekaligus bahagia luar biasa. Namanya Rafael Muiz, jadi sejak pacaran sama suami saya, pas kita nikah suami saya bilang dia pengen banget, suami saya tuh pengen sekali punya anak. Jadi pas menikah suami saya memberikan segalanya buat saya yang saya impikan. Nah, kebetulan suami saya pernah ngomong kalau punya anak lucu ya kalau namanya Rafael gitu, karena kita suka sama malaikat Rafael gitu ceritanya, malaikat penyembuh jodoh. Karena suami saya dulu papanya sakit, doanya ke Rafael, saya juga ketemu jodoh Rafael gitu, maksudnya doanya ke malaikat Rafael ini. Jadi
kita sukanya Rafael, kita suka patenis Rafael Nadal. Terus akhirnya saya tahu nih, oh berarti suami saya pengennya anaknya cowok. Jadi saya doa minta sama Tuhan punya anak. Kalau diberikan cowok cewek sama aja, cuma kalau diberikan anak cowok yang pertama, saya pengen namain Rafael. Jadi pas saya tahu ini cowok, ya udah ini memang berarti anak ini tuh kado buat suami saya karena semuanya sesuai yang dia mau. Kemudian suami saya tuh adalah orang yang sangat, saya kan kecapean kemarin tuh suami saya yang ngurusin anak, yang gendongin, terus yang support saya untuk ASI tuh nggak gampang ya ternyata. Ternyata ASI tuh repot banget. Saya abis nyusuin dia, saya makan, mandi, rambut belum kering, dia udah datang lagi. Aku bilang datang lagi, maksudnya kayak minta susu lagi gitu. Pokoknya ternyata jadi ibu itu ya sibuknya tuh abis ngelahirin, hamil ternyata paling enak menurut aku gitu. Nah sekarang ini aku udah siap, dan perjalanan aku udah siapin tuh, abis nyusuin dia pompa, untuk perjalanan aku udah siapin ASI yang buat di perjalanan, sampai rumah aku masih nyusuin dia lagi gitu. Jadi memang biasa kerja tayang sinetron, sekarang kerja tayangnya ASI. Kisah bahagia lainnya hadir dari Caitlin Halderman. Pemeran Starla di film Surat Cinta untuk Starla ini disambut antusias penonton dan penggemarnya di Surabaya. Meski hadir sendiri tanpa ditemani Jeffrey Nicole, tapi Caitlin tak mati gaya. Pasalnya euforia masyarakat Surabaya menyaksikan film Surat Cinta untuk Starla hingga begitu riuh saat menyambut kehadiran dirinya mampu membayar segala rasa lelah Caitlin. Hai semuanya, sekarang aku sedang ada di Surabaya dan aku lagi di Tunjungan Plaza. Hari ini aku sendiri karena Nicole sedang tidak bisa ikut, cuman aku tetap semangat. So, aku sekarang mau datang ke studio, mau nyapa penontonnya, and ya, ikutin terus, let's go! Keren banget, tadi pada antusiasnya pada juga abis aku kan masuk pas filmnya belum selesai, mereka pada ketawa-ketawa, jadi keren aja sih ngeliat antusiasnya mereka kayak gitu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Didesaki penonton hingga penggemar yang ingin berfoto bersama dirinya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Caitlin. Setidaknya hal ini mampu melecut semangat hingga menjadi bukti bahwa kerja kerasnya sebagai Starla terbayar lunas oleh rasa puas penonton. Mereka kan nggak yang sering ketemu sama aku juga pasti nge-respect mereka karena mereka pengen ketemu sama aku, pengen foto sama aku karena aku jarang-jarang kesini gitu, dan ya sekalinya ketemu mereka pengen foto, kenapa enggak gitu juga. Jadi ya aku mau secapek apapun, kalau misalnya sikonnya memungkinkan pasti aku ladeni gitu. Tetap semangat karena tim promonya juga seru-seru, jadi aku nggak yang kayak bosen diem aja, kadang bercanda-bercanda, jadi kayak capek dan ngantuknya juga nggak kerasa gitu. Hai semuanya, jangan lupa untuk saksikan film Surat Cinta untuk Starla yang sedang tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Di sini, di tempat di mana cinta dimulai, semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir. Pemirsa, sesudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Bagaimana